Anchor nan cantik, Cindy Sistiarani, mengorek data tentang kasus hoaks vaksinasi COVID-19. Menurut Anda, apakah pedagang sapi di Pasar Senen juga ikut mogok hari ini? Ya, Cindy, selamat sore. Yang melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Fitrianto, selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mbak. Baik Pak Arief, sebenarnya siapa pelaku berita bohong yang menyebutkan bahwa Kasdim 0817 meninggal dunia setelah divaksinasi? Siapa pelaku ini? Ya, ini jadi setelah berangkat dari laporan penyidikan dan dari hasil penyelidikan mengerucut kepada satu orang bernama TM tersebut dan langsung kita amankan yang bersangkutan pada saat kita amankan yaitu di Lapas Kelas 1 Surabaya. Oke, jadi pelaku ini adalah narapidana? Ya, di Lapas Kelas 1. Yang bersangkutan adalah narapidana di kelas 1 di LP Kelas 1 Surabaya. Bagaimana bisa seorang narapidana membuat atau memproduksi berita bohong yang disebarkan di sosial media? Artinya narapidana ini membawa telepon seluler di lapas itu, Pak Arief? Ya, jadi ini adalah berkat kerjasama kami juga dengan Kalapas Kelas 1 Surabaya, bahwa setelah kami mendapat informasi dan hasil penyelidikan mengarah ke tersangka tersebut, kami langsung bekerjasama dengan Kalapas dan Kalapas segera melakukan penggeledahan dan pengecekan di lokasi kamar tersangka dan berhasil diamankan handphone, dan memang handphone ini diselundupkan secara diam-diam kepada pelaku, dan ini menjadi titik terang bagi kami untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan berdasarkan keterangan tersangka, ini berawal dari adanya status dari salah satu keluarga tersangka yang menyatakan bahwa ada berita duka kematian seorang dan Ramil di Gresik. Nah, setelah itu dia memodifikasi sendiri, merubah isi kontennya dan kemudian melingkari foto yang beredar saat ini dan menyatakan bahwa yang meninggal dunia adalah dan Ramil akibat setelah pasca vaksinasi COVID-19. Dan ini disebarkan di grupnya dan akhirnya menyebar dan viral sampai saat ini. Jadi motifnya sebenarnya apa, tujuan dia untuk membuat berita bohong itu kemudian disebarkan melalui WhatsApp grup dan juga media sosial? Sejauh ini masih kita dalami dalam banyak. Dia adalah narapidana, membuat konten berita bohong di lapas, kemudian ini bisa viral sampai ke WhatsApp grup dan sosial media. Iya. Dia sebenarnya narapidana untuk kasus apa, Pak Arief? Yang bersangkutan adalah narapidana kasus pembunuhan dengan vonis selama 15 tahun dan sudah menjalani hukuman selama 4 tahun. Nah, dengan dia ditetapkan sebagai tersangka untuk pelaku, pembuat dan juga penyebar berita bohong terkait dengan vaksinasi ini, apa yang kemudian menjadi ancaman hukuman bagi pelaku? Tentu kita akan menerapkan pasal sesuai Undang-Undang ITE, dan ini ancaman hukumannya bisa pidana selama 6 tahun atau denda paling banyak maksimal 1 miliar rupiah. Kalau dia sudah menjalani hukuman sebagai narapidana, kemudian ada lagi sangkaan sebagai pelaku, penyebar, dan pembuat berita bohong, proses nanti akan seperti apa proses hukumnya, Pak Arief? Untuk proses hukum tetap berjalan seperti biasa, jadi nanti akan tetap berkas akan kami lengkapi dan kita lembahkan ke kejaksaan untuk memprovokasi masyarakat tentang berita-berita hoax kematian pasca vaksinasi COVID-19 ini. Tadi disebutkan motifnya masih didalami, tapi apakah dari pendalaman sementara dari keterangan yang diberikan oleh pelaku juga yang paling tidak tujuan tertentu atau untuk kepentingan tertentu, Pak Arief? Ya, sejauh ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketidakpercayaan terhadap vaksinasi yang ada, namun secara detail kami akan terus kita dalami sehingga nanti kita bisa sampaikan kembali kepada masyarakat. Baik, pelakunya adalah seorang narapidana. Ini masih juga akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Arief telah bergabung bersama kami.